Allahumma amin. Babut Thaharah. Kita masih membahas tentang Thaharah sebagaimana yang telah kami jelaskan bahwasanya definisi dari Thaharah adalah an-nazafatu wal khulus minal adanasi hissiyatan kanat aw ma'nawiyah, membersihkan atau menghilangkan segala macam kotoran yang tampak atau yang tidak nampak. Khalasahnya atau rangkuman dari definisi bahasa ini, walaupun membersihkan hati, membersihkan kotoran yang ada di hati kita itu bukan merupakan syarat dari keabsahan sholat, akan tetapi dia nanti dituntut biar apa? Biar kita mendapatkan ganjaran atau pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian untuk mendapatkan keabsahan sholat, untuk mendapatkan sahnya suatu ibadah, kita harus suci dari kotoran yang tampak. Adapun ketika kita mau mendapatkan pahala, mau mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka siyogyanya bagi kita untuk membersihkan kotoran yang ada di hati kita. Ini definisi bahasanya. Jadi Pak, definisi bahasa biasanya kalau kita dapati di kitab-kitab fikih itu biasanya definisinya lebih luas. Dia lebih umum daripada definisi secara syarak atau secara terminologinya. Ya. Sekarang kita akan membahas definisi Thaharah secara istilah atau secara terminologinya atau secara syaraknya. Jadi kata para fuqaha kita bahwasanya at-Thaharah secara syar'an, definisi syaraknya adalah apa di sini? Raf'ul hadasi au izalatun najasah. Raf'ul hadasi au izalatun najasah au fi ma'nahuma au ala suratihima. Ini definisi yang untuk nomor 3 dan 4 kita usah kita bahas karena agak sedikit ribet. Ya. Jadi cukup kita bahas bahwasanya definisi Thaharah secara terminologinya atau secara syaraknya adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Itu intinya. Ya, jadi definisi Thaharah secara terminologinya adalah menghilangkan atau mengangkat hadas, yang mana hadas itu kan terbagi dua. Ada hadas asghar dan ada hadas akbar. Hadas asghar itu adalah segala sesuatu yang mewajibkan bagi kita untuk berwudu. Wudu itu adalah bagian dari Thaharah. Adapun hadas akbar adalah segala sesuatu yang mewajibkan bagi kita untuk mandi besar. Dan mandi besar pun itu juga bagian dari Thaharah. Mengangkat hadas dan juga dia menghilangkan najasah atau menghilangkan najis. Ini definisi dari Thaharah. Kalau kita lihat kenapa di sini penulis Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullahu taala menulis atau memulai risalahnya dengan Thaharah. Kenapa tidak dimulai dengan sholat? Kenapa tidak dimulai dengan zakat? Kenapa tidak dimulai dengan puasa? Kenapa demikian? Karena Thaharah itu adalah miftahus sholati at-tuhur. Miftahus sholati at-tuhur. Kunci sholat itu adalah bersuci. Bagaimana kita hendak sholat? Bagaimana kita hendak sholat wajib? Bagaimana kita hendak sholat sunnah sementara kita tidak dalam keadaan bersuci? Karena demikianlah maka didahulukan pembahasan Thaharah. Kenapa demikian? Karena Thaharah adalah miftahus sholah, kunci dari sholat. Adapun maksud dari Thaharah, ya maksud dari Thaharah adalah empat. Maksud dari Thaharah ada 4. Yang pertama berwudu. Jadi maksud kita berthaharah yang pertama adalah berwudu. Yang kedua al-ghusl atau mandi. Yang ketiga at-tayammum atau bertayamum. Dan yang keempat adalah izalatun najasah atau menghilangkan najis. Ini adalah maksud seseorang untuk bersuci atau thaharah. Ada 4. Pertama berwudu, yang kedua mandi, yang ketiga bertayamum, dan yang keempat menghilangkan najis. Lalu bagaimana ada pembahasan di Thaharah? Misalnya pembahasan tentang haid. Kenapa di haid tidak dimasukkan ke dalam maksud dari berthaharah? Karena kalau kita lihat pembahasan tentang haid
itu kalau kita lihat akar-akarnya nanti dia akan membahas pembahasan tentang segala sesuatu yang mewajibkan bagi seseorang untuk mandi. Akan disebabkan salah satunya adalah haid. Karena haid itu bagian dari mandi, bagian dari sesuatu yang mewajibkannya untuk mandi, yaitu haid, maka tidak disebutkan haid. Jadi 4 inilah istilahnya inti atau pokok dari toharoh. Begitu juga misalnya pembahasan tentang masul khuffain, mengusap sepatu. Ini kalau kita lihat, kalau kita analisa, pembahasan dari mengusap khuffain atau mengusap sepatu itu masuk pembahasan tentang wudhu. Dia masuk dari pembahasan wudhu. Cuman karena pembahasannya panjang, pembahasannya agak sedikit panjang, maka sebagian fuqaha kita, sebagian para faqih kita biasanya membahas masalah mengusap sepatu tadi dengan pembahasan yang sendiri. Dia punya pembahasan tersendiri karena panjang. Begitu juga dengan haid, begitu juga dengan nifas. Dia punya pembahasan yang panjang, oleh karena itu diletakkan nanti oleh para fuqaha kita di pembahasan terakhir di kitab Thaharah. Seperti itu. Itu maksud dari at-thaharah. Adapun alat atau mediasi seseorang untuk bersuci, untuk berthaharah, maka ada 4. Ada 4. Yang pertama air. Alat ya, alat yang digunakan atau mediasi yang digunakan seseorang untuk bersuci ada 4. Yang pertama alma atau air. Yang kedua at-turab, debu. Yang ketiga ad-dabir, alat untuk menyamak. Yang keempat hajarul istinja, batu yang digunakan untuk beristinja. Inilah 4 alat atau mediasi yang digunakan seseorang untuk bersuci. Air, apa yang digunakan air? Mandi, berwudu, menghilangkan najis. Itu dengan air alatnya, mediasinya. Lalu turab atau debu, ya, ini mediasi yang digunakan untuk bertayamum atau untuk menghilangkan najis mughalladzah, yang atau najis yang berat, yang dimana disyaratkan dari 7 basuhan nanti itu harus ada campuran debunya, air yang campuran debu. Ad-dabir atau alat menyamak kulit, Pak, alat menyamak kulit. Ini alat ad-dabir yang digunakan untuk menyamak kulit. Yang mana kulit itu kan ketika posisinya bangkai, ketika posisi hewan bangkai sudah mati, itu kan najis, sampai kulitnya najis. Maka untuk menghilangkan najis tadi digunakanlah alatnya, yaitu alat menyamak. Biasanya dicontohkan al-hirrif. Hirrif itu sesuatu yang katanya bisa menyengat, sesuatu yang bisa menyengat, atau sesuatu yang apa bahasanya ya, yang ketika masuk ke mulut itu seperti ini. Nah, seperti itu, apa bahasanya tuh? Nyentrum atau kemasinan. Nah, gitulah intinya tuh. Ya. Yang keempat, mediasi yang keempat adalah al-hajar atau batu. Batu ini alat atau mediasi yang digunakan untuk beristinja. Seperti itu. Ini alat atau medianya. Lalu pembahasan yang terakhir adalah wasailul wasail. Wasilah dari alat. Jadi alat itu juga ada wasilahnya. Nah, jadi ketika kita mau menggunakan mediasi tadi, otomatis ada wasilahnya. Apa? Ada 2. Yang pertama al-ina, yang kedua al-istihad. Al-ina artinya wadah, yang kedua beristihad. Ini adalah wasilah dari alat atau mediasi untuk bersuci. Ina atau wadah untuk apa? Untuk menampung air. Berarti kan 2 wasilah medianya, wasilah medianya. Begitu juga dengan beristihad. Beristihad ini nanti misalnya kalau kita didapati, kita ragu-ragu, ada 2 air di depan kita. Kita tak tahu mana suci, mana yang najis, mana yang suci, mana yang dia suci mensucikan, dan mana dia yang suci tapi tidak mensucikan, ragu-ragu. Maka di sini kita dituntut untuk beristihad. Babut thaharah. Faslun furudul wudu'i sittatun. Adapun fardu dari wudu ada 6. Adapun fardu dari wudu ada 6. Furud itu jamak dari fardun. Ya, artinya fardun itu artinya
Fima la budda minhu, mimma la budda minhu. Sesuatu yang harus didatangkan, sesuatu yang harus dikerjakan itu fardun. Mimma la budda minhu wa huwa min mahiyati syai'. Dan dia bagian, fardun itu bagian dari ibadah. Fardun itu bagian dari ibadah. Beda dengan syarat. Jadi dalam kitab fikih biasanya kita akan dapati ada fardun dan ada syarat. Syarat itu mimma la budda minhu, dia ada, harus didatangkan, tapi dia bukan laisa min mahiyati syai', dan dia bukan bagian dari ibadah tadi. Dalam artian dia bagian dari luar. Rukun bagian dari dalam, fardun bagian dari dalam, sementara syarat bagian dari luar. Misalnya bagaimana contohnya? Contohnya ketika kita katakan fardul wudu. Fardul wudu ada 6. Yang pertama niat. Niat itu bagian dari dalam ibadah. Ketika kita mengatakan bahwasanya fardul wudu itu adalah membasuh wajah, membasuh wajah, berarti membasuh wajah ini bagian dari wudu, bagian dari dalam. Beda sama syarat. Beda sama syarat. Dia harus didatangkan, tetapi di bagian dari luar. Contohnya seperti apa? Contoh dari syarat sahnya berwudu. Misalnya apa? Misalnya harus orangnya Islam. Orangnya Islam. Itu bagian dari luar, bukan bagian dari wudhu. Islam itu dia bagian dari luar ibadah tadi. Begitu juga misalnya apa? Misalnya tamyiz, orang telah dikatakan tamyiz, itu bukan bagian dari mahiyatus syai', tapi dia bagian dari luar. Nah, di sini penulis menggunakan ibaratnya dengan perkataan furud. Ini sama saja kalau kita nanti bahas di sholat, akan kita dapati bukan furud tapi arkan, betul nggak? Arkan, rukun sholat, ya kan? Kalau wudu, furudul wudu, sama saja artinya. Furud, rukun itu sama aja artinya. Ya bisa sah kita katakan rukun dan sah kita katakan furud, fardun. Misalnya kalau kita mau mengatakan fardus sholat atau furudus sholat, sahih, betul. Kalau kita mengatakan arkanul wudu juga sahih. Biasanya kalau dalam kitab-kitab fikih yang di sekolah-sekolah itu biasanya menggunakan rukun, ya kan? Jarang menggunakan kata furud. Tapi gini istimewanya nih, bagusnya. Walaupun ada kesamaan, tapi kalau kita lihat dari sisi yang lainnya, furud sama arkan itu berbeda. Dia berbeda makna. Ada beda makna, sedikit bedanya. Apa bedanya? Kalau furud, intinya kalau furud itu boleh dipisah-pisahkan, sementara rukun itu dia satu kesatuan, dalam artian tidak boleh dipisahkan. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika kita mengatakan bahwasanya fardu dari wudu itu ada niat, ada membasuh wajah, ada membasuh tangan. Maka kalau seandainya kita mau kita pisahkan di masjid jami ini, di tempat wudunya masjid jami, kita membasuh muka, lalu kita ditelepon sama konco kita untuk datang ke masjid raya. Kita belum selesai. Lalu kita langsung pergi, langsung cabut, pindah ke masjid raya. Selesai ngobrol, lalu kita lanjutkan lagi dengan tangan kita. Ini sah. Kenapa? Karena fardun itu boleh dipisah-pisahkan. Boleh dipisah. Boleh kita muka di sini, tangannya di masjid raya, nanti kepalanya di masjid Al-Jihad misalnya, kakinya di masjid Munawwarah Kampung Pulau sana. Nah, itu boleh. Tapi dengan syaratnya selagi tidak ada nanti yang membatalkannya. Nah, itu boleh. Tapi kalau rukun tak bisa. Rukun itu satu kesatuan, tak bisa dipisahkan. Ketika kita katakan rukun sholat itu Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah ruku, tak bisa kita katakan Al-Fatihah nanti jami', nanti rukunya pindah ke Kampung Pulau sana, tak bisa. Nah, tak bisa. Kenapa? Karena rukun dia satu kesatuan, tak boleh dipisahkan. Beda sama fardun. Ini sedikit perbedaan antara furudun dan arkan. Walaupun dia satu makna, tapi ada perbedaannya sedikit. Faslun furudul wudu'i sittatun. Adapun fardul wudu ada 6. Cuman ada 6. Menurut mazhab Syafi'i cuman ada 6. Tidak lebih daripada ini. Yang pertama al-awwalu an-niyah. Yang pertama adalah niat. Ya, ini sebenarnya kami mau menjelaskan tentang mabahisun niat, pembahasan niat yang dimana telah dikumpulkan oleh syair haqiqatun hukmun mahalun zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Akan tetapi karena waktu telah jam malam ya,
Nanti bisa dilihat di rekaman Sami ya, rekaman Sami, ketik aja nama saya, nanti buka pembahasan tentang apa Ustaz? Segala sesuatu tergantung dengan niat ya, tujuan tergantung dengan niat. Nah itu, insya Allah nanti didapati panjang lebar pembahasan tentang niat. Itu nanti akan ada 7 pembahasan. Ada tentang hakikatnya, hakikah niyah, hukmun niyah, mahallun niyah, zamanun niyah. Apa tadi? Hakikatun, hukmun, zaman, kaifiyah niyah, bagaimana cara berniat, syartun niyah, wa maksud dari niat. Ada 7. Tapi nanti karena waktu sudah tidak memungkinkan, silahkan buka YouTube saja ya. Al-awwal an-niyah. Nah, tapi di sini kita akan menjelaskan apa definisi dari niat. Karena kalau kita tidak tahu definisi dari niat, nanti kita akan mudah menyalahkan orang. Jadi kita harus tahu dulu niat itu apa. Dan di sini di mazhab Syafi'i menjadikan niat di fardun, bukan di syarat. Nah, nanti konsekuensinya akan kita jelaskan di definisinya. Ya, an-niyat secara bahasa, niat itu adalah al-azmu, azamnya seseorang secara bahasa. Ya, jadi niat secara bahasa artinya azam. Adapun niat secara definisi secara syaraknya adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, menyengajakan sesuatu muqtarinan bi fi'li, yang dari mana harus dibarengkan dengan perbuatan tadi. Itu harus kita garis bawahi, muqtarinan, harus digarisbawahi muqtarinannya ya. Jadi namanya niat menyengajakan sesuatu tapi harus dibarengkan dengan perbuatannya, dengan amalannya. Misalnya ketika kita mau sholat, tak bisa kita cuman berniat ketika di rumah. Ketika rumah kita niat, lalu ketika masuk masjid, ketika mau takbiratul ihram tidak berniat lagi, tak bisa. Karena menurut mazhab Syafi'i itu namanya azam. Azam. Jadi kalau ada niat sebelum perbuatan, ada niat sebelum ibadah, itu namanya azam, bukan niat. Adapun niat itu ketika kita mau berdiri nih, ketika kita mau sholat, berdiri, mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, disitulah baru kita mengambil niat. Ini menurut mazhab Syafi'i ya. Jadi harus dibarengkan dengan perbuatan tadi. Ketika pertama kali sholat itu adalah takbiratul ihram, maka disitulah kita harus mengambil niatnya. Dan begitu juga dalam wudu, dalam masalah wudu. Kapan mau diambil niat? Yaitu ketika kita membasuh wajah kita ini. Nah, disinilah baru mulai kita mengambil niat. Nah, dari definisi inilah kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya niat itu bagian dari fardun, bagian dari rukun. Kenapa demikian? Sebagaimana yang telah kami jelaskan bahwasanya yang namanya fardun, yang namanya rukun harus masuk dalam ibadah. Dia bagian dari ibadah. Karena niat itu bagian dari ibadah, maka harus dibarengkan dengan perbuatannya. Beda halnya kalau ada orang mengatakan bahwasanya cukup kita berniat di rumah, cukup, tak perlu datang lagi niat ketika sampai di masjid. Itu berarti menandakan bahwasanya orang tadi berpendapat bahwasanya niat itu bagian dari luar, yaitu syarat. Syarat adalah bagian dari luar, bukan bagian dari dalam. An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li wa mahallun niat, dan tempat niat itu bersarang di hati kita. Ya, ini ittifaq semuanya ya, bahwasanya niat itu berada di hati kita. Cuma nanti terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Nah, ketika mentalafuznya, gimana hukum melafazkan niat? Di sini menurut mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, sebagaimana yang kami nukilkan dari Syekh kami, Syekh Labib Najib hafizahullahu ta'ala, bahwasanya hukum melafazkan niat itu hukumnya mustahab, sunnah. Hukumnya sunnah. Ada 2 dalil bisa kita ambil, ada dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli yang pertama, kata para ulama kita, liusaidu al-qalbu al-lisan. Lisan kita membantu hati kita. Lisan tadi medianya untuk memudahkan dalam berniat. Karena ada orang itu yang sebagian dia kena penyakit was-was. Dia mau takbiratul ihram, sholat, tiba-tiba ngulang lagi.
Orang seperti ini itu hendaknya bagi dia untuk melafazkan niat. Biar apa? Biar memudahkan bagi dia untuk berniat. Itu dalil akalnya. Adapun dalil naklinya bisa kita kiaskan. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW datang ke rumah istrinya, Ibunda Aisyah, mendapati tidak ada makanan di pagi hari. Apa kata Rasulullah? Inni shaim. Inni shaim, aku berpuasa. Ini niat. Melafazkan enggak? Melafazkan. Dikiaskan. Kalau di puasa saja bisa, apalagi di sholat, apalagi di wudu, apalagi di tayamum dan segala macamnya. Tapi tetap ibrahnya atau yang dilihat itu bagian dari hati. Karena niat itu adalah rukun qalbi. Jadi dalam artian ketika kita berniat nih, sholat zuhur, niat di dalam hatinya sudah zuhur, mantap sudah. Tapi ketika melafazkan asar, maka sholatnya sah. Kenapa? Karena yang dilihat itu adalah hatinya, niat yang di hati. Kebalikannya, sholatnya zuhur, yang dilafazkannya zuhur, tapi yang diniatkan dalam hati malah asar, maka sholatnya tidak sah. Kenapa demikian? Karena niat merupakan rukun dari qalbun atau hati. Seperti itu. Bagaimana cara berniat ketika berwudu? An-niyatu, contohnya misalnya niyatu rafil hadas, niat mengangkat hadas. Nawaitul wudu li rafil hadas, nawaitu rafal hadas, berniat mengangkat hadas. Awit toharo li sholat, atau toharo untuk sholat. Wa takunu hazihi niyah inda ghuslil wajhi, dan niat itu didatangkan ketika ghuslil wajhi, ketika kita mau membasuh wajah kita. Disinilah baru seseorang berniat ketika membasuh wajahnya. Asani ghuslul wajhi jami'ihi sya'ran wa basharan illa batinal lihyati al-kasifati wal 'aridaini al-kasifaini. Yang nomor dua, rukun yang nomor dua adalah membasuh wajah. Ghuslul wajhi, membasuh wajah semuanya. Wajah itu batasannya kalau panjang itu dari ubun-ubun ini, min manabiti sya'ri, dari awal tumbuhnya rambut yaitu ubun-ubun sampai ke sini nih, dagu terakhir nih. Ini batas panjangnya. Kalau lebarnya min watat al-uzun. Ini watat nih Pak, nih watat namanya nih dalam bahasa Arab. Min watat al-uzun ila watat al-uzun. Ini adalah lebar dari wajah. Jadi semua ini harus terkena air. Dari panjangnya sampai lebarnya harus kena air, tidak ada celah sedikit pun. Harus semuanya merata. Di sini disebutkan ghuslul wajhi jami. Semuanya harus dibasuh. Sya'aron wa basyaron, bulu-bulu atau kulit harus terkena air. Illa batinal lihyati al-kasifati wal 'aridaini al-kasifaini, kecuali jenggot yang tebal dan aridoin. Aridon itu bulu yang dia berada di pertengahan antara jenggot sama jambang. Ini aridon di sini nih. Jadi kalau seandainya didapati jenggot tadi sama arid kita, arid itu lebat, yang dimana dikatakan para fuqaha al-dobit dari lebat itu adalah ketika kita tidak bisa melihat warna kulitnya. Ketika berada di majelis takhattub, ketika dalam berbicara seperti ini, dalam keadaan normal, kita tak nampak lagi nih warna kulitnya, ini dikatakan lebat. Dikatakanlah lebat. Jadi kalau lebat jenggotnya, lebat juga aritnya, maka tak perlu dibasuh sampai dalamnya. Tak perlu. Cukup yang dibasuh itu adalah bagian luarnya, zahirnya saja, bagian yang tampak saja. Adapun batinnya sampai ke kulitnya itu tak perlu dibasuh. Adapun semua bulu yang ada di sini, ya, walaupun dia tebal, walaupun tebal sekalipun, wajib dibasuh sampai ke basyarnya, sampai ke kulitnya. Ada masalah nih, ada masalah. Kalau seandainya ada seorang perempuan mempunyai jenggot tebal nih, ini contoh ya, ini disebutkan di kitab fikih nih masalahnya. Perempuan mempunyai jenggot dan arit yang mana tebal, lebat, sehingga ketika berbicara sama dia tuh tak nampak nih basyarahnya, warna kulit tak nampak. Ini bagaimana hukumnya nih? Apakah dibasuh sampai ke batinnya atau bagaimana? Kata para fuqaha kita,
wajib bagi perempuan tadi yang memiliki jenggot yang tebal untuk dibasuh bahkan sampai ke batinnya, sampai ke kulitnya. Kenapa demikian? Karena kaidah mengatakan an-nadir la hukma lahu. Segala sesuatu yang jarang itu tak bisa dihukumi, jarang dihukumi. Karena jarang kan di dunia ini perempuan berjenggot itu kan jarang, maka tak ada hukumnya. Hukumnya kembali ke asalnya, yaitu perempuan tak berjenggot. Nah, seperti itu. Ini disebutkan di kitab-kitab fikih. Kalau seperti itu, tapi kalau seandainya ada pun perempuan berjenggot, itu diharuskan baginya untuk memotong jenggotnya, diharuskan. Wasalis yang nomor 3, adapun fardun yang nomor 3 adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai ke sikunya. Ya, ghuslul yad, membasuh kedua tangan. Tangan itu kalau kita merujuk kepada definisi bahasa, itu artinya dari ujung jari sampai ke ketiak. Ini kalau kita mengikuti merujuk definisi tangan secara bahasa. Adapun definisi tangan menurut berwudu itu dari ujung jari ini sampai ke siku. Sampai ke siku. Adapun definisi tangan menurut hadus sariqah, menurut hukuman bagi orang mencuri, sampai mana, Pak? Kalau kita ikuti tangan itu definisinya dari ini, ujung ini sampai ke ketiaknya, berarti orang mencuri wajib dipotong sampai ketiaknya. Betul nggak? Tapi tidak demikian. Jadi tangan definisi tangan kalau mencuri itu dari ujung ini sampai ke pergelangan. Nah, pergelangan. Karena kita lagi membahas wudu, maka yang wajib dibasuh dari ujung jari ini sampai ke sikunya, Nomor 3. Adapun nomor 4, ar-rabi' mashu syai'in min basyaratir ra'si au sya'rihi walau ba'di sya'rihi. Jadi yang nomor 4, mashu, mengusap sesuatu dari kulit kepala atau rambut kepala, walau ba'di sya'rihi, walaupun sebagian dari rambutnya. Dalam artian ketika kita mau mengusap kepala kita, ini tidak disyaratkan kita membasuh, tak disyaratkan. Cukup diusap seperti ini, cukup nih. Ya. Atau misalnya kita punya tangan basah, sedikit aja kita tempelkan segini nih, dikit aja sebagian dari rambut kita, maka ini sudah sah. Atau misalnya kita punya sapu tangan atau tisu, kita basahkan lalu tempelkan ke sini, ini sudah sah. Kenapa demikian? Karena untuk masalah mengusap kepala ini cuma disyaratkan mengusap sebagian. Kembali merujuk ke dalam firman Allah, wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu bi ru'usikum. Al-ba di sini menurut fuqaha Syafi'iyah berpendapat bukan lil qul tapi litab'id. Tab'id itu artinya sebagian. Litab'id. Adapun yang mengartikan wamsahu bi ru'usikum al-ba-nya dengan lil qul berarti wajib diusap sampai semuanya ini. Ya. Bada'a bi muqaddam ra'sihi, sebagaimana di hadis, bada'a bi muqaddam ra'sihi hatta ila qafah summa raja'a ilal makanil ladzi bada'a minhu. Dimulai dari ubun-ubun sampai ke tengkuknya lalu dikembalikan lagi ke depan. Nah, ini sebenarnya kalau dalam mazhab Syafi'i itu sunnah. Yang wajib itu cukup diusap yang ada di rambut yang ada di kepala. Nomor 5, al-khamis ghuslu rijlaihi ma'al ka'baini. Yang nomor 5, membasuh kedua kaki bersamaan dengan mata kaki. Ya, ini nomor 5. Adapun nomor 6, as-sadis at-tartib. Nomor 6 adalah tertib. Yang nama tertib itu adalah mendahulukan anggota yang harus didahulukan daripada anggota lainnya. Ya. Kenapa wajib tertib? Yang pertama, berdasarkan perbuatan dari baginda Nabi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah didapati wudhunya sembarangan. Tertib, keadaannya tertib. Ya. Bahkan nanti disebutkan man tawaddu'a nahwa wudu'i haza. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, dan wudu Nabi itu bagaimana? Tertib. Tak ada wudu Nabi itu yang tak tertib. Nah, ini pembahasan tentang furudul wudu seperti itu.
Mungkin hanya ini pembahasan kita pada malam hari ini. Insya Allah berkah ya, karena hujan. Insya Allah berkah. Baik, astaghfirukum mini ila hadza. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan jikalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.